kiamat ya, kita harus meninggalkan zakat. Zakat itu nggak populer. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Pada masa Nabi zakat itu nggak populer. Satu lagi, dan ini yang keberapa kali ya, seorang pejabat negara, pemangku kekuasaan blunder, ya blunder kayak entahlah ini blunder atau memang Allah sengaja tampakkan watak aslinya, karakter aslinya. Oke, gak usah bertele-tele ya. Lagi seorang menteri agama mengeluarkan pernyataan yang membuat kita semua seperti percaya nggak percaya gitu. Kok ada menteri agama yang seorang menteri agama bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu? Menteri agama mengeluarkan kata-kata berpendapat kalau zakat itu tidak populer. Ya pokoknya nggak usah zakat lah, zakat itu tidak populer. Zaman Nabi tidak populer, bla 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 bla. Dan memancing keras reaksi netizen. Jadi bangsa ini tidak selesai-selesai. Sering kita sampaikan, ratusan kali, ribuan kali kita sampaikan, bangsa ini, negeri ini, dari satu pemerintah ke pemerintah yang lain, dari satu rezim transformasi ke rezim yang lain, ganti rezim yang lain, isinya hanya aib, isinya hanya noda, isinya hanya dosa, isinya hanya beban, isinya hanya ya, isinya hanya ya gitu, memuakkan. Nggak eksekutifnya, nggak yudikatifnya, nggak legislatifnya, sama saja. Oke, saya nggak usah bertele-tele, langsung saja. Kata-kata zakat itu di Al-Quran ada perintahnya, bahkan banyak. Kalau saya tidak salah sekitar 32 kali atau berapa kali, nanti ada datanya, nanti saya baca. Aqimus shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah. Biasanya kata-kata zakat ini selalu disandingkan dengan perintah sholat. Jadi perintah sholat, perintah zakat itu di Al-Quran ada. Oke, saya baca ya. Oke, salah satunya adalah Al-Baqarah 43. Dan dirikan sholat dan tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Lalu Al-Baqarah 110. Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu tentu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Oh ya. Lalu ada Al-Maidah 55. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Lalu surat Taubah ayat 11. Maka jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Lalu surat Maryam 31. Dan dia memerintahkan kepadamu, Isa, untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Mana lagi? Al-Bayyinah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya, serta mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Banyak sekali perintah sholat dan zakat disebut bersama sekitar 26 sampai 28 kali di dalam Al-Quran, tergantung metode perhitungan lafaz. Allahu Akbar. Ya, intinya kesimpulan saya, inilah ya, satu rezim ke rezim yang lain isinya pengkhianat semua. Ya, jadi negeri ini diisi oleh orang-orang yang saling sandra, diisi oleh orang-orang yang sudah tergadai akidahnya, tergadai akhlaknya, tergadai imannya, tergadai ilmunya, terjarah martabatnya, terjarah kedaulatannya, kedaulatan berpikirnya, kedaulatan hatinya. Jadi misalkan gini, ya begitulah, misalkan badan anti korupsi diisi orang yang korupsi, itu loh kurang lebihnya, ya kan? Badan orang yang dikasih legasi untuk mengamankan haji, misalkan dicolong dan haji. Lalu ada lagi makan bergizi gratis, misalkan
dicolong, dikorupsi juga, ya kan? Miliaran yang dikasih, yang ada kasus, yang ada anak Indonesia kelaparan, yang ada keracunan. Ya begitulah kurang lebihnya. Nah, ini Menteri Agama sekarang ngomong yang tidak masuk akal, yang seolah-olah dia bukan Menteri Agama. Oke, tapi intinya ini kesimpulan saya. Inilah negeri, contoh cermin negeri yang diazab oleh Allah seperti ini. Nah, ini. Dulu saya pernah ngomong Indonesia nggak mungkin, agama Islam nggak mungkin hilang dari bangsa, agama Islam nggak mungkin hilang dari bumi Allah ini. Tapi agama Islam bisa hilang dari bumi Indonesia ini, sebagaimana Andalusia, tidak menutup kemungkinan. Kenapa? Karena bangsa ini diisi oleh orang-orang yang seperti ini, pengkhianat-pengkhianat seperti ini. Gitu ya. Presidennya, aduh, habis sudah kata-kata saya. Dia ternak Mulyono, dia ternak Donald Trump, dia ternak Israel. Dulu sebelum jadi presiden cium-cium bendera Palestina. Banyak di otak ini ya, selama nggak bikin video, ya kan? Tapi nahan, ngempet, hanya bisa berdoa gitu ya. Oke, saudaraku, jadi Menteri Agama ini sudah nggak usah diambil fatwanya. Ini Menteri Agama ini udah murtad gitu ya. Udah kufur nikmat ini. Nggak usah diambil fatwanya. Abaikan. Sekarang ayo kita bikin, kalau Anda bisa punya kekuatan, bikin Bahtera Nuh yang besar. Bawa orang untuk naik ke Bahteramu supaya selamat di dalam akidah yang lurus. Ya. Tapi kalau Anda nggak punya uang, nggak punya kekuatan, bikin sekoci kecil. Ya minimal RT lurahmu, RT-mu, minimal keluargamu, ya. Tunjukkan kepada keluargamu, ini loh Menteri Agama yang nggak bener, ini loh pemerintah yang nggak bener. Nah gitu ya, bikin sekoci kecil. Semoga kita dipilih oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Menteri Agama, Menteri Agama, Menteri Agama, terlaknat kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita